juragan ingin juragan bisa berbagi di sini, dan kebetulan nih senang banget dari saya mewakili Warung Pintar siang ini dari Juragan Zaan, Juragan Warung Narsis ya, dari Jakarta Pusat. Halo Juragan Zaan. Halo Mas Fajar. Halo, salam kenal Juragan. Oke, terima kasih sudah bersedia untuk berbagi dan berdiskusi sesama Juragan Pintar di siang kali ini. Dan ada juga dari Juragan Andi Saputra. Halo Juragan Andi Saputra. Masih ke-mute suaranya? Oke, coba ya aku cek ya. Oke. Ya, udah aman? Boleh diaktifin? Diklik lagi? Ya. Belum kedengaran Juragan? Bisa diklik aja yang Oh iya. Oke, siap. Oke. Halo Juragan Andi. Mas Fajar. Dari toko Ucok Damai. Iya, betul. Oke, siap. Di Depok ya, Juragan. Terima kasih sudah bersedia untuk sharing di siang kali ini. Oke, tanpa panjang lebar, dari saya akan langsung masuk ke materi ya. Jadi kita ada materi yang materinya tuh bukan yang kaku banget. Maksudnya dalam artian ini nggak sulit untuk dilakukan. Jadi buat Juragan mungkin di sini sudah praktek gitu ya, sudah melakukan tips-tips di sini gitu kan. Tapi mungkin ada juga yang Juragan baru tahu atau bahkan sebenarnya sempat dengar cuman belum sempat praktek. Bener nggak sih gitu ya? Nanti dari Juragan Zaan dan Juragan Andi bakal berbagi pengalaman gitu ya. Buat di sini juga kalau misalnya memang ada Juragan yang pengen punya pengalaman dan pengen sharing juga, nanti kita akan ada sesinya gitu ya, di sesi tanya jawab dan diskusi di akhir nanti. Oke, nah kita langsung masuk ke materi. Pertama materi tentang sebelum masuk ke materi ya, semua di sini sudah tahu ya, sudah tahu materi yang akan kita sama-sama belajar di siang ini. Nah, materinya adalah 5 cara dongkrak omset warung hingga 50%. Gimana sih caranya gitu ya? Kalau ngomongin dongkrak omset warung nih, saya sudah melakukan strategi misalkan delivery order gitu ya, terus juga jualan pulsa dan lain-lain gitu kan. Tapi kok omsetnya segitu-gitu aja. Nah, mungkin ya ada cara yang perlu dievaluasi gitu kan, atau ada strategi yang perlu diperbaiki. Nah, di siang ini kita sama-sama belajar nih bareng Juragan Zaan dan Juragan Andi ya. Oke, Juragan, kita langsung mulai aja, langsung berkenalan untuk Juragan Andi. Tadi udah sempat kenalan ya. Juragan, sekarang warung di gimana nih siang ini? Iya Mas. Ya, makin ramai kah bisa dibilang nih bulan-bulan ini bulan-bulan yang alhamdulillah ya, COVID makin turun, terus orang-orang makin sudah beraktivitas ya. Penjualan di warung gimana nih Juragan? Ya, alhamdulillah Mas. Sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Boleh perkenalan. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Fajar dan Juragan semuanya. Perkenalkan, saya Andi Saputra dari WP Toko Ucok Damai, dan lokasi warung saya berada di Kota Depok. Terus untuk pertanyaan Mas Fajar tadi, ini alhamdulillah sekali nih Mas Fajar, habis Jumat tadi lumayan rame, jadi agak terlambat nih joinnya ke sini nih. Oke, alhamdulillah ya, hari ini ramai ya, dan semoga semua warung di sini makin pulih ya. Yang pasti itu yang kita pengenin gitu, pulih seperti 2019 dan makin berkembang ya. Artinya meskipun kondisi saat ini kita terus bisa dibilang terus buka gitu ya, terus optimis gitu. Dan di siang ini kita
bakal belajar soal 5 tips gitu ya. Nah, pertama nih gitu ya, tips yang bakal dibagiin sama Juragan Andi. Pertama adalah nyetok warung sekomplit mungkin. Nah, ini maksudnya gimana nih nyetok warung sekomplit mungkin, Juragan Andi? Iya, benar Mas. Nah, tentu kan agar omset kita naik, produk di warung kita juga harus di-setel sekomplit mungkin, begitu. Kalau warung kita kelihatan sepi kan otomatis orang juga enggan untuk datang ke warung kita kan seperti itu. Nah, saya punya 2 cara nih Mas untuk mengkomplitkan warung. Jadi lama-kelamaan warung kita makin banyak produk yang dijual seperti itu. Untuk langsung aja nih Mas ya, untuk yang pertama, kan kita sering melihat banyak produk yang belum kita jual. Maka jangan ragu untuk membeli atau mencoba menjualnya. Ya, biar tidak terlalu beresiko, mungkin bisa dibelanjakan beberapa piece per produknya aja. Setelah itu, mana produk yang respon penjualannya bagus, barulah kita tambah jumlahnya saat belanja berikutnya. Bila penjualannya terus meningkat, barulah kita sediakan stok agar produk tersebut jangan sampai kosong atau kehabisan. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, di saat ada pembeli atau pelanggan yang beli produk yang belum kita jual, kan sering tuh datang orang beli, Mas, saya beli ini dulu dong. Ternyata kita nggak ada tuh di warung kita. Jangan pernah kita bilang kosong nih. Bilang aja barangnya lagi kehabisan, besok baru datang lagi. Nah, setelah itu secepatnya tuh produk tersebut kita belanjakan. Jangan sampai si pembeli yang tadi datang lagi masih kosong. Jadi setelah dia datang lagi untuk membelikan barang yang sama, kita sudah ada. Nah, seiring berjalannya waktu, semakin banyak pembeli yang menanyakan produk yang belum kita jual, maka semakin banyak pula ragam produk yang tersedia di warung kita. Jadi, Mas, intinya menurut saya mengkomplitkan warung adalah dengan menjual produk sebanyak mungkin. Dan hanya menyetok produk yang dikira laris saja. Saya rasa itu penjelasan untuk mengkomplitkan warung menurut pengalaman saya, Mas. Oke. Nah, kalau misalkan modalnya pas-pasan nih, itu gimana tuh? Mungkin udah kejawab ya dengan nyetoknya nggak usah banyak-banyak, 1-2 ya? Ya, yang penting kan ragam produknya banyak, bukan stok yang banyak. Jadi, kalau misalnya modal minim, mungkin produk yang ini 1 atau 2 aja, produk yang ini 1 atau 2, kira-kira seperti itulah, Mas. Oke, iya. Oke, nah biasanya tuh kalau misalkan nih ngecek barang-barang yang lagi rame atau laris, nah itu tuh gimana sih caranya? Apakah di Facebook atau kayak gimana, Juragan? Oh iya, kita kan sering belanja tuh melihat ada barang di agen atau di online. Wah, saya belum jual ini. Nah, mungkin ya itulah karena kita belum jual, kita jangan ragu-ragu untuk mencobanya. Mana tahu produk yang kita lihat itu ternyata lagi rame di pasaran. Oke, iya. Contohnya kayak misalkan di iklan TV ya, lagi rame di iklan TV itu gitu ya. Kayak itu yang kemarin ada kopi masuk iklan ke sinetron, tiba-tiba viral diserbu oleh pembeli kan seperti itu. Iya, benar-benar. Jadi bisa dibilang kalau misalkan ngomongin stok yang komplit tuh nggak harus belinya langsung banyak gitu ya, 1-2 gitu ya. Tapi yang penting barangnya ada ya. Yang penting barangnya ada. Dan kita jangan bosan-bosan untuk melihat apa yang ada di katalog belanjaan ataupun di agen-agen terdekat. Mana nih? Pokoknya kita sering-sering lihat aja, mana nih yang belum saya jual. Wah, si Juragan itu beli ini. Si Juragan itu posting produk ini. Saya juga pengen beli biar menambah-nambah produk di warung saya, kira-kira seperti itu, Mas. Oke, iya. Nah, yang menarik adalah di aplikasi Warung Pintar nih, khususnya di promo Pintar ya. Mungkin semua juragan yang di sini atau hampir semua nih sudah sering cek ya di fitur promo Pintar. Itu ada fitur khusus tuh yang buat juragan bisa gampang tahu produk-produk yang lagi laris atau lagi rame atau sering dibeli gitu ya. Nah, promonya apa nanti saya jelasin ya. Oke, langsung masuk ke materi kedua. Nah, ini melayani pemesanan melalui WhatsApp. Barang diantar 1-2 kilo.
Ini berarti Juragan Andi melayani pengiriman juga nih ya di Ya, warungnya. justru ini adalah andalan saya, Mas, untuk meningkatkan omset. Nah, Mana tuh? apalagi di zaman pandemi seperti saat sekarang ini kan layanan pesan antar ini sangat berpengaruh sekali. Apalagi warung kita ada di sekitar perumahan dan usaha-usaha makanan-makanan yang lainnya gitu. Ini sangat membantu sekali, Mas. Oke, nah itu biasanya yang minta anterin tuh siapa sih Juragan? Dan apa pembeli itu tuh tahu nomor Juragan tuh dari mana sih gitu? Buat promoin, oh warung saya tuh bisa diantar gitu. Itu taunya dari mana ya? Iya, Mas. Untuk yang pertama, kita tentu kasih tulisan di kertas ya. Kita bikin tulisan di kertas seperti delivery order atau layanan pesan antar. Terus kita cantumkan nomor HP kita di bawahnya. Kemudian kita tempelkan di tempat di lokasi warung kita yang gampang orang lihat, Mas. Oke. Jadi saat ada pembeli masuk, wah warung ini menyediakan layanan pesan antar, boleh nih. Nah, jadi kan dia simpan nomor kita dan nanti suatu waktu dia ada kebutuhan mendadak, jadi dia bisa WhatsApp kita, terus kita antar ke alamatnya, kira-kira seperti itulah. Oke, berarti nomornya itu tertempel di warung ya. Jadi pembeli itu pas belanja pertama, wah warung ini bisa dikirim nih gitu kan. Nah, itu ada biaya ongkirnya nggak tuh Juragan? Kalau yang saya terapkan, Mas, selagi dia radius 1-2 kilometer, saya kasih gratis ongkir. Wih, berat. Kecuali dia jauh kan 3-4 kilo kan mungkin kita butuh biaya bensin, paling dikenakan 5-10 ribu lah tergantung jaraknya aja sih. Oke, ya. Oh berarti bisa dibilang nih apa namanya Juragan apa ya sudah menerapkan lah ya sistem antar barang dan itu free ongkir ya gitu ya kalau bisa dibilang ya. Nah itu tuh sehari bisa ngantar berapa sih Juragan kalau apa pengiriman barang? Tidak tentu sih, Mas, tapi ada aja tiap harinya. Kadang mungkin dari rumahan yang datang, ada juga yang dari industri makanan, ada juga dari warung-warung proyek. Ya beragam lah, Mas. Beragam ya. Terus cara yang saya lakukan, Mas, kalau ada pembeli nih, misalnya pembeli dia udah 1-2 kali datang ke warung kita. Nah, berarti wajahnya udah agak familiar kan, kita udah betul. Saya nggak sungkan-sungkan tuh, Mas, tawarkan, Bu, rumah ibu di mana? Di perumahan itu, Mas, katanya, misalnya seperti itu. Terus saya tawarkan, Bu, simpan nomor saya aja, Bu. Mana tahu nanti ibu ada kebutuhan mendadak, mungkin bisa WA saya, langsung saya antar. Nah, kira-kira seperti itulah menawarkan tambahan untuk menawarkan layanan pesan antar ini, Mas. Oke. Biasanya tuh barang-barang yang dikirim apa sih Juragan? Kalau misalkan yang dipesan gitu ya, biasanya barang-barang apa tuh? Kebanyakan sih kalau dari rumahan paling sembako ya, kalau enggak air mineral juga sering, sembako. Paling kalau itu untuk rumahan, kalau untuk warung proyek ya macam-macam lah, segala bentuk jualan kan. Kalau untuk industri makanan paling kayak terigu, minyak, bumbu-bumbu. Oke, jadi pemesanan berarti bisa dibilang nih warung pas apa ya ketika pengen rapin strategi ini apa namanya setidaknya ada yang jaga di warung ya jadi harus ada 2 orang ya di dalam warung ya, ya misalkan suami istri ya gitu ya. Tentu, Mas, kalau dia masih lajang mungkin bisa cari teman lah. Oh iya betul. Oke, siap. Oke, menarik. Buat Juragan di sini mungkin yang mau bertanya langsung aja bertanya ya. Jadi kalau Juragan apa namanya baru bergabung nih, langsung aja bertanya di kolom komentar. Kita langsung masuk ke tips 3 nih. Nah, jualan produk pendukung. Ini apa nih Juragan nih? Iya. Menurut saya, Mas, ini juga sangat efektif sekali. Sejauh ini sih, Mas, yang saya terapkan baru kelapa parut, bawang, dan bumbu kering. Oke.
Selain pelengkap warung, juga sangat berpengaruh menambah pelanggan. Kenapa? Karena pembeli cenderung cari warung yang paling lengkap sesuai kebutuhannya, khususnya Oke. ibu-ibu nih. Namun kan Mas tidak semua lokasi warung cocok dengan produk pendukung seperti yang saya terapkan tadi. Betul, betul. Ya warung-warung juragan yang lain mungkin bisa sesuaikan saja dengan lokasi warung juragan. Oke. Mungkin Oke. ada saran Mas dari saya Mas untuk juragan. Gimana tuh? Kalau saya kan terapannya kelapa parut, bawang sama bumbu. Mungkin juragan yang lain bisa mencoba pom mini kali ya. Kalau mungkin pom mini modalnya terlalu besar, mungkin bisa dengan makanan cepat saji atau cemilan, mungkin minuman cepat saji juga bisa, Mas. Oke, Itu makanan sangat cepat membantu saji. sekali untuk meningkatkan omset. Oke, ada cerita nggak nih juragan? Kenapa jualan kelapa parut, bawang dan bumbu nih? Karena selain tradisi warung, Mas ya dari daerah saya, menurut saya juga itu sangat efektif sekali. Karena kenapa? Kan nggak semua orang ini ingin memasak menggunakan santan instan gitu, Mas. Mereka ingin yang lebih fresh, yang lebih original, agar masakannya lebih enak gitu. Oke. Kalau warung kita tidak menyediakan kelapa parut, saya harusnya dia tidak beli itu aja, mungkin dia beli beras, beli minyak. Jadi dia ke tempat, mungkin nggak jadi ke tempat kita kan gitu. Oh, jadi sekalian ya bisa dibilang ya. Kalau kata teman saya yang semalam ada istilahnya, kata Mas, one stop shopping katanya. One stop shopping, iya benar. Jadi kalau bisa dibilang di satu tempat, kenapa enggak ya? Iya. Oke, kalau bawang-bawangan nih sama bumbu nih, bumbu kering, kenapa nih juragan kalau ini? Kalau bawang-bawangan kita nggak terlalu ribet, Mas. Jadi dia tahan lama. Tahan lama ya? Tahan lama. Jadi bawang-bawangan ini tahan lama, bumbu-bumbu kering juga tahan lama. Jadi kita nggak terlalu pusing lah, mungkin dia jadi lebih gampang lah istilahnya, Mas. Oke, berapa lama tuh juragan tahan lamanya? Kalau dan gimana sih, ada tips-tips buat apa ya? Mungkin ngejaga ketahanan produk gitu ya di warung ya. Kalau yang selama ini yang saya lihat ya, Mas ya, kalau untuk bawang ini dia kan paling dia kempes, Mas. Nah, jadi solusinya itu biar timbangannya nggak terus menurun karena kelamaan nggak kejual, mungkin kita belanjakan sesuai kebutuhannya aja kali ya, jangan terlalu banyak stoknya gitu. Oh, berarti tergantung stoknya ya. Jadi stok biasanya tuh nyetok buat berapa minggu sih juragan? Kayak oh ini buat seminggu aja nih gitu, berapa stoknya gitu? Paling kalau saya, Mas, untuk sebulan 2 bulan kayak tahan, dia nggak terlalu jatuh banget timbangannya. Jadi kita belanjakan sesuai kebutuhannya aja. Misalnya berapa kilo nih untuk paling lama 2 bulan. Segitulah yang saya belanjakan. Oke, bisa dibilang sebenarnya sama juga ya, masuk ke materi yang pertama nih, ketika memang ada permintaan di stoknya ya 1-2 kilo dulu ya, dikit dulu ya juragan ya. Jadi kita lihat. Yang penting, Mas, kalau ada industri makanan mau beli bawang, kita ada lah, istilah gitulah. Oke, iya. Jadi bisa dibilang juragan selain pembeli di warung juragan tuh selain pembelinya adalah pembeli rumah tangga ya, pedagang-pedagang juga pedagang-pedagang khususnya ini ya martabak gitu-gitu ya, pedagang-pedagang gerobakan tuh belanja di warung juragan juga ya. Ya lumayan, alhamdulillah sih Mas, lumayan banyak ya. Industri makanan yang belanja, ditambah lagi dari segi warung-warung kecil juga ada, Mas, membantu sekali. Oke, berarti pedagang tuh biasanya nasi goreng atau pedagang apa sih, bakso gitu-gitu ya juragan? Nasi goreng, gorengan, pecel lele, mungkin cemilan-cemilan anak-anak. Oke, cemilan anak-anak ya. Oke, iya. Selanjutnya nah ini saran pendukungnya pom mini ya. Di sini mungkin ada beberapa juragan juga nih yang jualan pom mini. Boleh komen-komen juragan, bisa sharing-sharing nanti ya di
di sesi akhir nih kita solusi lain jual bawang merah yang sudah diiris aja. Nah, ini pernah nyoba nggak nih Juragan kalau yang bawang merah yang sudah diiris? Oh, untuk itu saya belum pernah coba, Mas. Soalnya kan kalau yang udah diiris mungkin kita tambah pekerjaannya tambah gitu kan. Iya. Jadi saya lebih ke yang simpel aja sih, Mas. Oke, siap. Oh iya, benar-benar. Oke, nih mau nanya ke Bang Andi, target penjualan banyaknya sasarannya ke ibu-ibu atau remaja. Bagaimana caranya menentukan sasaran kita gitu ya? Contoh misalkan posisinya di warung komplek tuh gitu ya, buat promo misalkan ya, atau buat ya promosi atau menginformasikan warung Juragan nih, gimana strateginya nih? Paling sih, Mas, kalau saya sih yang saya terapkan kalau dia ibu-ibu nih, ibu-ibu komplek atau ibu-ibu Ya, rumahan datang belanja, paling saya karena kan setiap orang mungkin beda-beda cara benar. mengatasinya kan. Kalau ya untuk ibu-ibu komplek khusus nih, yang Ya, saya lakukan paling kita menjaga sikap lah istilahnya, kita lebih sopan, kita lebih lebih bersahabat. Nah, mungkin gitulah. Jadi istilahnya kita lebih akrab aja, dibikin akrab aja menurut saya. Apalagi untuk remaja nih. Remaja itu kalau saya lebih senangnya itu lebih ke teman aja sih. Kita membuat diri kita lebih muda aja. Jadi kita bersahabat oke. dengan mereka, kita ajak bercanda. Mungkin dengan seperti itu, Mas, dia malah betah datang ke warung kita. Jadi nggak kaku ya? Ya jangan kaku. Kalau ibu-ibu mungkin kita lebih menjaga sikap, lebih sopan, lebih ramah. Tapi kalau untuk anak remaja kita lebih lebih berteman lah, lebih bercanda gitu. Oke, ya. Jadi menyesuaikan ke siapa kita ngomong dulu ya, gitu ya. Ketika ke ibu-ibu perumahan, kita menyesuaikan gitu ya cara bicaranya gitu ya Juragan ya. Mungkin pandai-pandai kita membaca karakter pembeli kali ya, Mas ya. Oh iya, iya betul betul. Pandai-pandai kita baca karakter pembeli ya. Siap. Oke. Oke. Dari Juragan nih ada pertanyaan lagi nih, banyak pertanyaan. Mungkin nanti kita jawabin setelah ini. Cuman mungkin kita bisa jawab dari pertama nih soal selanjutnya ya. Juragan Ririn, untuk bawang berapa ngambil labanya nih? Ini menarik nih. Ngambil keuntungannya gimana nih? Kita jual barang pasti kan nyari untung ya. Gimana tuh Juragan Andi? Kalau untuk bawang kan dia masuk kategori bukan bukan kategori produk laris ya, Mas. Jadi Ya, mungkin saya agak-agak sedikit besar ngambil keuntungannya. oke. Paling sekitar 25-30% lah. Oke, dan itu masih masuk harganya ke pembeli rumah tangga dan pedagang ya? Masuk sekali, Mas, karena Masuk sekali kita ya? kan Nah, kita kan jatuhnya ngecer, Mas, bukan ya. bukan bukan jual per kilo atau 2 kilo. Oh iya. Paling kalau yang saya alamin sih rata-rata industri jajanan ini belinya per 250 gram. Oke. Jadi kita kan kalau untuk mengambil keuntungannya kita ambil dari 25% sampai 30% itu dari per kilonya. Oke. Dari per kilonya terus kita bagikan 4. Misalnya nih modalnya 7.000 kan, 7.000 kita tambah 30% terus dibagi 4, segitulah harga jual buat perempatnya. Jadi dia sebenarnya hitungan besar di persenan ini untuk per kilonya setelah dibagi 4 dia jatuhnya jadi kecil, Mas. Kedengarannya seperti itu kelihatannya. Oke. Oke. Sudah terjawab ya Juragan Ririn? Ya Oke. tadi kan ini menambahkan tadi Juragan Ririn bilang komentar semakin lama timbangannya semakin berkurang katanya. Ya betul sekali Juragan. Memang timbangannya semakin lama semakin berkurang. Maka untuk mengatasinya seperti yang saya bilang tadi, kita jangan belanjakan terlalu banyak. Jadi kalau dia masih sebulan kayaknya belum terlalu jatuh sekali timbangannya. Jadi kira-kira sebulan saya jual berapa kilo nih? Nah, segitu aja yang kita sediakan. Jadi sekali sebulan itu kita belanja bawang. Seperti itu Juragan. Oke. Siap. Sudah terjawab ya Juragan Ririn ya? Oke, ini ada pertanyaan dari Juragan Henry Ihsan. Pertanyaan buat Bang Andi nih. Apakah kalau kita menjual produk secara bundling bisa meningkatkan omset penjualan kita? Nah, ini mungkin jadi
apa ya tips lain ya gitu ya, dan apa manfaatnya kalau kita menjual barang secara bundling nih gitu. Nah mungkin dari Juragan Andi bisa menjawab. Kalau saya nggak terlalu khusus buat bundling. Kalau untuk bundling ini Mas, paling saya mengutamakan produk-produk yang pertama sudah mendekati kadaluarsa, Ya, yang menarik. kedua produk-produk yang kurang laris, terus nanti saya pasangkan dengan produk yang laris. Ya itu untuk menyelamatkan produk yang kurang laris sama produk yang mau kadaluarsa aja sih Mas. Oke, daripada Strategi seperti mubazir. itu sangat sangat pas sekali untuk produk yang kurang laris sama produk yang sudah mendekati kadaluarsa agar Oke. diselamatkan istilahnya. Biar nggak mubazir ya. Biar nggak terbuang sia-sia produknya kan. Iya, betul betul. Ini mungkin salah satu apa nyambung juga nih sama Juragan Haryoko. Juragan Haryoko bertanya bagaimana solusinya jika ada barang yang kita stok nih ada yang tidak laku gitu. Salah satunya bundling ya. Selain bundling, Juragan biasanya apa lagi sih? Untuk bundling ini caranya biar laku, paling yang produk laris ini kita pangkas keuntungannya, sementara produk yang sudah mau kadaluarsa atau nggak laku ini kita jual harga modal aja. Jadi dia kalau dipasangkan seolah-olah terlihat murah. Justru Oke. produk yang laris ini kita kurangi keuntungannya. Jadi biar kedua produk ini yang dibundling ini jadi terkesan murah. Oke. Kita kan tujuannya mau menyelamatkan Ya. agar nggak mubazir. Oke, jadi dibanding terus harganya didiskon lah ya, kurang lebih gitu ya, strategi lainnya ya. Benar Mas. Oke, siap, menarik Juragan. Oke, kita lanjut dulu ya, ini kayaknya bakal banyak pertanyaan nih, tapi kita lanjut dulu ke sesi selanjutnya nih. Nah, sebelum masuk ke sesi selanjutnya di Juragan Zaan, dari saya ada sedikit info nih ya buat Juragan yang mungkin belum tahu nih kalau misalkan di aplikasi Warung Pintar sekarang tuh kita punya banyak promo dan apa ya pilihan fitur yang memudahkan Juragan gitu ya. Yang paling pertama nih buat promo ini sudah hampir lebih dari setahun ya. Jadi kita punya promo khusus yang menampilkan produk-produk andalan. Jadi produknya itu produk yang bisa dibilang produk familiar ya atau produk yang sering dicari atau muternya cepat lah ya gitu ya. Nah, produk itu masuk ke kategori promo pintar andalan ya. Nah, produk ini bisa Juragan bandingin harganya gitu ya. Juragan langsung cek aja sekarang. Nanti setelah acara cek aja promo pintar andalan. Ini adalah produk-produk andalan Warung Pintar ya. Harganya bisa dibandingin ya. Oke, terus yang kedua, nah ini nih tadi kan Juragan Andi share apa namanya berbagi tips kita nyetok barang-barang yang lagi laris nih biar warung kita nggak ketinggalan zaman lah ya. Maksudnya produk kita nggak cuma itu doang nih yang di stok gitu kan. Nah, cara cari tahunya gimana sih kalau misalkan barang-barang yang lagi laris selain dari lihat di TV gitu kan, lihat di apa warung sekitar misalkan gitu ya. Atau lihat di sosial media. Nah, Juragan gampang banget ceknya. Tinggal buka aplikasi Warung Pintar, cek promo Pintar, bagian barang paling laris ya atau katalog pintar paling laris ya. Di sini kita sudah apa namanya menyiapkan produk-produk atau sudah menyajikan ya. Juragan tinggal lihat aja nih barang-barang yang lagi laris apa sih gitu. Nah, itu tuh langsung aja cek nanti setelah acara ini ya. Jangan lupa buka aplikasi Warung Pintar, cek promo pintar, terus katalog pintar paling laris gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita lagi ada promo juga. Diskon 10% buat sosis Kimbo. Ya, buat Juragan yang pembelinya nih gitu ya. Mungkin tadi ada Juragan juga yang di perumahan gitu ya, banyak anak-anak kecil gitu. Jangan lupa nih nyetok sosis Kimbo. Ada diskon 10% di aplikasi Warung Pintar. Oke, kita langsung masuk aja ke Juragan Waryanto. Juragan Waryanto bakal sharing atau yang biasa disapa ya di sosial media, di Facebook ya, di Facebook komunitas Warung Pintar, Juragan Zaan ya. Juragan Zaan dipersilakan memperkenalkan diri. Ya, selamat siang semuanya para juragan dan selamat siang buat Mas Fajar. Semoga semuanya kabarnya baik. Amin. Di pertemuan ini saya akan memperkenalkan
Nama saya Waryanto atau yang sering disapa Jan, WP dari Jakarta Pusat, tepatnya itu Kemayoran. Mungkin Juragan tidak asing lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi atau sedikit sharing pengalaman mengenai cara meningkatkan omset warung, walaupun mungkin situasinya sekarang masih belum normal 100% ya Mas Fajar. Betul, betul, betul. Langsung saja ya Juragan, untuk meningkatkan atau menambah omset, saya memakai cara ini, seperti layanan untuk pembelian produk virtual. Mungkin para Juragan sudah tidak asing lagi lah mendengar produk ini, karena memang produk seperti ini sudah seperti kebutuhan pokok. Produk virtual sangat efektif untuk menambah omset sekaligus menjaga pelanggan kita agar selalu kembali. Khususnya itu produk pulsa, token listrik, ataupun paket data. Jadi seandainya kita menyediakan produk virtual, contoh kasusnya, jika ada seseorang atau pelanggan kita yang ingin membeli beras, kehabisan minyak, saat kita ke warung dan token dia juga telah habis, pasti dia akan ke warung kita untuk membelinya sekaligus. Jadi tidak perlu ke warung-warung yang lain gitu. Istilahnya yang Bang Andi bilang tadi, one stop shop. Iya, betul. Oke. Jadi bisa dibilang ketika kita ini ngomongin produk virtual mungkin banyak lah ya yang sudah coba ya dari berbagai penyedia produk-produk virtual ya gitu ya. Ini 4 produk virtual yang bisa dibilang paling laris ya di warung Narsis nih ya, Juragan Jaan ya. Benar Mas Fajar, itu yang paling menarik perhatian dari pelanggan, karena saya juga menyediakan untuk jasa agen perbankan, misalnya kayak transfer uang ataupun tarik tunai. Nah, itu sangat menarik karena di masa pandemi ini terkadang orang mau ke bank atau apa itu kan masih tutup. Dia opsinya pasti ke warung kita yang terdaftar ke agenan. Makanya untuk proses pengiriman uang ini lebih jauh cepat dibandingkan antri di bank ataupun di ATM, dan lebih efektif. Oke. Kalau misalkan agen perbankan ini Juragan ya, atau di warung Juragan berarti bisa melayani kirim uang dan tarik tunai. Itu keuntungannya berapa sih Juragan per transaksi gitu? Atau perhitungannya gimana nih gitu? Perhitungannya dari pihak bank. Biasanya ini Mas. Jadi kalau kita transfer, kalau normalnya itu kalau transfer beda bank itu 6.500. Ya, tapi betul. Dengan menjadikan kita sebagai layanan perbankan atau daftar sebagai agen, itu hanya dikenakan 2.000 atau sampai 3.000. Jadi kesannya kalau transfer beda bank itu bisa 6.500, kalau ke agen hanya 2.000. Gitu. Oke, lalu untuk keuntungan yang Juragan dapetin tuh berapa ribu tuh Juragan? Keuntungannya kita bisa menyesuaikan. Jadi kalau seandainya transfer normalnya 6.500, kita bisa menariknya 10.000 atau 8.000. Dan di situ kita sudah mendapatkan minimal antara 3.000, 4.000 bisa kita dapat. Oke, dengan kirim uang nih ya. Jadi ibaratkan kita nggak jual produk fisik nih gitu kan, nggak perlu punya warung yang gede gitu ya buat dususan gitu ya. Ini produk virtual lah gitu, dan bisa dibilang tiap hari tuh biasanya yang ngirim uang atau tarik tunai itu di warung Juragan berapa orang tuh Juragan? Saya sendiri untuk transfer uang itu yang paling laris Mas Fajar. Transfer uang untuk tarik tunai mungkin bisa dihitung, mungkin bisa 5 atau 6. Untuk pengiriman ini saya bisa sampai 20 transaksi ataupun 15 minimal. Oke. Jadi Juragan semua bisa dihitung istilahnya kalau ya? Iya, kalau transfer dengan
range biaya segitu sampai berapa puluh transaksi bisa dihitung sendiri. Iya, benar. Sampai 20 ya, dan Iya. bisa dihitung lah gitu keuntungannya berapa ya dari kirim uang gitu ya. Nah, kalau kirim uang berarti apa ya? Juragan tuh harus punya saldo ya. Itu ya Nah, di itu ya. Nah, itu tuh kalau misalkan pernah nggak sih kehabisan saldo terus gimana tuh? Atau selalu nyetok nih gitu ya. Ada stok gitu pasti. sebenarnya sangat simpel, Mas. Seandainya pun saldo kita habis, perputarannya itu bisa kadang ada pelanggan yang mau tarik tunai. Nah, tarik tunai itu kan dia memakai ATM sendiri. Iya. Memakai ATM sendiri, otomatis akan ditransfer ke saldo kita. Otomatis saldo yang awalnya menipis akan bertambah untuk transaksi selanjutnya seperti transfer kayak gitu nanti karena ada perputaran dari tarik tunainya itu. Oke, iya benar. Karena ada tarik tunai dan kirim uang ya, jadi muter ya. Iya. Oke. Nah, selain agen perbankan nih ada paket data, token listrik juga ya. Itu apa namanya? Ya udah bisa dibilang bahan pokok lah ya. Betul. Iya, bahan Bahan pokok pokok ya. yang ya sebenarnya wajib juga untuk warung seperti punya saya karena kan warung saya pinggir jalan. Otomatis pelanggan itu jika membeli sesuatu atau apa, kita harus menarik perhatian pelanggan. Kita menyediakan jasa apa sih? Misal kalau virtual akun, paket data itu udah menjadi keseharian kan. Kayak Betul. untuk anak belajar di masa pandemi, untuk WhatsApp-an atau apa itu kan perlu paket data. Nah, di situ udah kayak kebutuhan pokok. Saat dia pelanggan membeli, otomatis dia akan melihat juga produk-produk di warung kita ada apa aja. Kalau sekiranya dia butuhkan, pasti akan membeli juga. Secara bersamaan begitu, Mas. Oke. Nah, ini menarik nih, tiket perjalanan dan wisata gitu. Itu gimana Juragan? Saya baru dengar nih kalau berarti bisa dibeli di warung juga nih ya. Di Ya, warung ini nasi sangat ya. menarik, Mas. Selain keagenan perbankan dan virtual lainnya, itu terdapat juga saya melayani tiket perjalanan dan wisata. Seperti misalnya contoh sekarang itu membeli tiket, misal ke Ancol ataupun ke Waterpark atau ke mana aja, pasti kan secara online karena situasi yang begini. Jadi pelanggan itu kita bisa menarik perhatiannya. Bagaimana sih caranya untuk pembayaran secara online, pembayaran tiket pariwisata? Kita menyediakan tiket perjalanan dan wisata. Oke. Jadi Ini lebih keuntungannya lebih simpel itu, Mas. lebih simpel ya. Jadi di warung Narsis nih, kalau misalkan saya pengen apa namanya ke Ancol bisa dibeli di warung Narsis nih ya. Nggak perlu datang ya ke Ancolnya gitu ya. Apa namanya beli tiket ngantri-ngantri ibaratkan gitu ya. Oke, Tidak siap. perlu ngantri, tidak perlu ya istilahnya kenapa harus jauh-jauh ke sana secara online aja bisa istilahnya kita booking online dulu. Iya, benar. Oke. Nah, untungnya berapa sih Juragan kalau misalkan per tiket ini rata-rata ya? Biasanya ngambil untung? Mengambil untung per transaksi ya, Mas? Ya, per transaksi itu rata-rata berapa sih kalau range-nya ya? Range-nya itu sebenarnya produk virtual itu keuntungannya itu ya sebenarnya seperti kayak produk-produk kita yang stok seperti makanan atau minuman itu. Antara range-nya itu ya 1.500 bisa 2.000, bisa juga untuk standarnya itu sebenarnya 5.000, Mas. Tapi karena kita mencari pelanggan yang biar pelanggan itu balik, ya kita kasih range sekitar 3.000 seperti kita menjual token listrik aja. Oke, siap, sip. Nah, oke. Buat produk virtual ada beberapa pertanyaan mungkin kita lanjut dulu ya. Nanti kita di sesi Q&A aja ya. Banyak banget nih yang
nanya. Oke, nah ini nih yang menarik. Yang kelima, berjualan di channel online. Ada dua, ada GrabMart dan Facebook Marketplace. Ini apalagi nih Juragan nih? Jualan online nih. Nah, jualan online ini sangat efektif buat saya, buat khususnya warung saya. Mungkin juga bisa diterapkan untuk warung juragan-juragan semua ya. GrabMart ini kan termasuk fast delivery ya, di mana kita bisa menjual produk kita melalui online, dan di situ di dalamnya terdapat fitur-fitur yang sangat berguna bagi kita untuk meningkatkan penjualannya. Seperti contohnya untuk memberikan diskon, memberikan iklan kita. Di situ semua akan ada, di mana kita menjual produk yang secara diskon pasti banyak penariknya. Pelanggan akan melihat produk mana sih yang lebih murah ataupun ada diskonnya. Di situ pelanggan pasti akan membeli. Oke, jadi bisa dibilang nih apa ya? Saat ini mungkin ya, mungkin banyak warung yang apa namanya nerima atau mendapatkan pembeli itu dari orang yang lewat, tetangga yang pelangganan, kurang lebih gitu ya Juragan ya. Nah, tapi semakin apa ya bisa dibilang nih apa ya, selama 1 tahun belakangan ini ya, selama pandemi ini kebiasaan orang berubah gitu ya, yang tadinya apa namanya sangat berubah ya, yang tadinya mau ke depan warung deh gitu ya, ke depan beli jajan gitu ya, beli sembako ya. Itu karena apa lagi pandemi gitu kan, kebiasaan di tahun lalu nih karena lagi pandemi ya udah semuanya tuh lebih cepat ya, jadi kayak aplikasi apa namanya GrabMart dan aplikasi-aplikasi sejenis tuh ya itu mengembangkan produknya nih gitu kan, orang bisa belanja dari warung sekitarnya melalui aplikasi GrabMart gitu ya, kurang lebih ya Juragan ya. Benar sekali, Mas. Sangat membantu Juragan ya gitu. Kalau boleh tahu sehari bisa dapat berapa orderan sih Juragan dari jualan di GrabMart ini? Saya rata-rata untuk dapat transaksinya itu sekitar 15 sampai 20-an, Mas. Oke, 20 orderan tuh bisa dibilang berapa tuh? Berapa ratus ribu atau juta tuh Juragan transaksinya? Dan rata-rata itu pembelian itu minimal itu 50.000. Oke, paling minimal tuh yang belanja 50.000 ya? Ya, karena biasanya si pelanggan itu akan melihat ongkirnya juga, Mas. Oh iya, benar. Biasanya daripada harga murah tapi kena ongkir juga, mending belanja banyak sekalian, ongkirnya sekali gitu. Oh iya, benar-benar. Biasanya barang yang dibeli tuh apa tuh Juragan? Kalau misalkan sama di GrabMart? Di GrabMart itu kopi, terus minuman seperti Aqua, terus Fit, kayak minuman susu, HT, begitu ada semua, Mas. Oke, berarti kalau tadi itu berarti 20 orderan tuh berapa ratus ribu atau juta Juragan? Kalau di total-total berarti 1 juta lebih ya? Kalau rata-rata bisa lebih, Mas, 1,5, 1,6. 1.500.000 omset tuh nambah dari jualan channel online ya. Betul, itu sangat istilahnya melambungkan omset kita, karena dari segi omset sendiri naik hingga 50%. Oke, sampai 50% ya Juragan ya. Sebelum dan sesudah GrabMart berasa banget berarti ya penjualannya ya. Sangat berasa. Karena saya menerapkan lebih fokusnya malah ke online-nya ini, karena online ini sangat efektif untuk menarik perhatian pelanggan. Ya, mungkin pelanggan yang tidak menjangkau ke warung kita, dengan melihat di aplikasinya ternyata ada nama warung kita, pasti dia akan mengekliknya. Lalu dia jualan apa aja sih? Misal apa yang dia butuhkan untuk sekedar di rumah atau apa, makanan, minuman, cemilan atau apa, pasti dia akan mengordernya. Oke. Nah, Juragan tuh aktif berjualan di GrabMart dari jam berapa sampai jam berapa Juragan? Yang paling rame
penjualan itu jam berapa sampai jam berapa Juragan? GrabMart paling rame itu sore, Mas. Biasanya Sore, ya? sih sekitar jam 4 sampai jam 9-an. Itu sangat trafficnya sangat tinggi. Oke, bisa dibilang sebelum Juragan warungnya nutup nih, ada orderan terus ya? Betul, ada pengalaman waktu sampai saya mau tutup warung saja, Grab-nya itu bisa muncul. Padahal di Grab-nya sudah disetting dengan jam kita. Misal jam tutup jam 10 biasanya Grab akan otomatis tutup. Tapi terkadang di jam-jam mau tutup itu malah orderannya banyak. Banyak banget ya? Banyak banget. Oke, bisa dibilang mungkin di supermarket yang lain udah pada nutup nih. Mungkin Jadi Pak, warung di aja ya. offline kita bisa memanfaatkan hal itu. Oke. Nah, Nah, buat Juragan nih di sini nih, kita bisa langsung dari Juragan Zaan bakal berbagi ya, gimana caranya daftar lewat daftar GrabMart langsung ya. Tahapannya gimana nih Juragan yang pertama? Waktu itu langsung aja ke websitenya Grab ya. Ya. Linknya sudah tersedia mungkin di layar Juragan semua, grab.com dan /merchant ya. Nah, di situ kita lakukan pertama kali itu isi data seperti nama, seperti alamat, dan itu sesuai untuk yang lokasi warung kita ya. Di situ akan tampak, nanti akan diminta seperti foto atau apa, kita bisa uploadnya untuk data-datanya semua. Setelah itu kita tinggal kirim. Nanti akan ada lanjutannya. Nah, setelah itu Juragan bisa mengecek email balasan dari pihak Grab Merchant-nya. Nanti kita akan masuk ke registrasi seperti kayak tanda tangan virtual, dan itu waktunya itu tidak lama Juragan, paling 1 kali 24 jam, paling lama 2 kali 24 jam itu kita udah bisa dimintain untuk tanda tangan seperti ini, isi data warung ya, diri pada formnya. Kita bisa isi foto KTP, foto diri, foto NPWP. Kalau seandainya pun nggak ada foto NPWP, itu sebenarnya tidak wajib. Cukup foto daftar menu, foto makanan yang kita jual, foto tampak luar, foto tampak dalam, foto logo, semua itu untuk registrasi lebih cepatnya, Ibu Rada. Oke, ini bisa dibilang tahapannya gampang ya. Kalau Juragan itu pas daftar berapa lama tuh Juragan? Saya itu waktu daftar dari awal ngisi form sampai pendaftaran selesai bisa menjual produk-produk kita itu sekitar 3 harian itu udah ada balasan bahwa kita udah bisa login di aplikasinya. Oke, dan pas Juragan kebetulan juga Warung Pintar bekerja sama dengan GrabMart ya. Betul. Nah, dan di situ ada pengalaman waktu itu. Gimana tuh? Pernah mau daftar di Warung Pintar karena kuotanya itu sudah habis. Saya mencoba untuk mendaftar secara mandiri. Yang saya lakukan itu waktu itu saya kebetulan punya akun Twitter. Saya coba untuk follow CS-nya dari Grab ID-nya lewat Twitter. Saya bilang mau mendaftar Grab Merchant, bagaimana caranya? Saya sebelumnya sudah bergabung di Warung Pintar. Lalu respon si CS ini sangat cepat gitu. Oh, dari Warung Pintar. Untuk Warung Pintar silahkan isi form berikut. Nanti akan dikasih link yang seperti awal tadi. Nah, pendaftarannya itu sangat cepat, Juragan. Kalau kita merekomendasikan secara kita sudah bergabung di Warung Pintar. Oke, dan data dirinya juga bisa dibilang ya nggak terlalu banyak lah ya, gitu ya. Tidak terlalu banyak. Oke, siap. Oke, nah setelah bergabung selama ya nggak nyampe seminggu berarti ya, Juragan nih gimana nih supaya pendapatan di GrabMart ini meningkat nih gitu ya. Apakah langsung promo atau lihat dulu nih gitu ya pembelinya gimana sih gitu, baru saya bisa promoin tahu strateginya gitu. Mulai dari mana sih Juragan ketika kita
udah pertama kali bergabung, kita harus gimana nih? Nah, agar produk yang dijual secara online ini laku secara tetap memberikan harga yang sesuai dan terjangkau, Mas. Karena pembeli juga pasti memilih produk dengan harga yang pantas kan. Ditambah dengan adanya fitur ADS. Kita bisa mengiklankan produk secara maksimal dengan biaya iklan relatif murah karena yang dihitung hanya produk kita yang diklik aja kalau untuk ADS. Tentu hasilnya sangat maksimal. Belum lagi tersedia promosi rekomendasi dari Grab. Oke. Nah, dari Grab ini rekomendasinya saat kita ada event-event tertentu, misal kayak nanti 11.11 atau apa, pasti akan muncul promosi dari rekomendasi Grab. Kita ikutin saja karena di situ selain kita dapat subsidi dari promo Grab, kita juga bisa menerapkan diskon-diskon tertentu yang sekiranya produk kita kurang laku apa, kita akan push dengan memberikan diskon tersebut. Dan ikut promosi program dari GrabMart untuk bulanannya. Oke, ini tampilan ini ya setting iklannya ya gitu ya Juragan ya. Oke. Nah, di situ kita akan bisa memberikan iklan. Misal di sini saya akan melihat buat iklan ya. Iklan ini terdiri dari dua, bisa dibikin secara otomatis, bisa dibikin secara manual. Nah, sekarang kita akan bikin secara otomatis, secara manual bisa. Kita ini siapkan target pelanggan Anda. Jadi target apa sih yang kita mau lakukan? Misal atau pelanggan baru atau semua orang. Misal kalau kita mau menerapkan untuk semua orang, berarti dia akan mencakup pelanggan-pelanggan yang sudah membeli ke kita melalui online. Ini akan bisa terjangkau. Seperti ini, kita memakai promo ADS. Misal ADS itu ada perharinya kita tentukan berapa sih? Misal kita tentukan perharinya modal kita 2.000 untuk iklannya. Terus menerapkan berapa sih yang harus diklik per produknya. Misal kita terapkan Rp800 aja. Itu sudah bisa menarik untuk iklan muncul di halaman depan di Grab Merchant-nya tersebut. Nah, di samping itu seandainya kita manual, kita bisa memilih Mas, tadi produk apa sih, misal kopi, telur, atau apa yang sekiranya expirednya kurang panjang atau apa, kita bisa menerapkan diskon di situ. Oke, jadi jadi sangat efektif sekali yang saya lakukan begitu Mas. Oke, Juragan pengen nanya dong, sebelum dan sesudah iklan ya, kalau misalkan tanpa ads ini atau tanpa promo, biasanya sehari-hari pendapatan di Grab berapa orderan ya Juragan ya? Kalau normalnya itu biasanya hanya 6 atau 7 orderan. Setelah saya memakai strategi ini, ADS ini, bisa sampai trafficnya itu tinggi Mas, sampai 11 orderan, 15, bahkan 20. 20 ya, oke. Nah, dan biaya iklannya murah ya, berapa tuh Juragan kalau misalkan biasanya? Sehari berapa ya? Waktu itu saya memakainya per hari, Mas. Patokannya itu paling anggap aja kita modal untuk iklan itu 10.000. 10.000. Nah, 10.000 itu seandainya kita ngiklanin produk kita yang banyak, misal kayak yang saya sebutin tadi, kopi, telur, atau Indomie. Nah, di situ akan terlihat bahwa berapa sih masing-masing produk yang harus kita keluarkan modalnya. Di sini akan terlihat 800 per klik. Nah, setiap pelanggan yang mengklik produk kita, pastinya dia akan melihat produk yang lain juga. Oh iya, benar. Nggak mungkin dong yang barang itu aja ya. Jadi dia lihat-lihat ya. Betul, sekalian karena, nih gitu ya. Misal dia akan masuk ke halaman jualan kita di Grab-nya. Oh iya. Oke, berarti bisa dibilang
dengan keluar 10.000 ya buat promo, Juragan bisa dapetin orderan 2 kali lipat ya gitu, bahkan sampai 1,5 juta Betul, tadi ya. betul itu yang saya alami, Mas. Oke, nah ini ada kaitannya juga nih, ada pertanyaan dari Nona Zaitun ya, Juragan Nona Zaitun. Ya. Bang Zaan, kalau harga jual di GrabMart harus di-up berapa persen? Nah, ini juga nih kan ada komisi juga ya Juragan ya. Nah, biasanya up-nya Betul. berapa persen sih? Nah, untuk di markup-nya itu di Grab-nya kan ketentuannya biaya layanan akan dikenakan 10%. Jadi kita kalau seandainya butuh untuk mempromosikan produk kita, saya sarankan untuk di markup antara 15% sampai 20%. Yang 10% untuk Grab, yang 10% itu untuk jaga-jaga kita membuat promo. Oke, berarti bisa dibilang promonya itu subsidinya dari harga jual yang dinaikin tadi ya? Betul, karena ada subsidi. Karena di Grab juga ada subsidi ongkir dengan istilahnya pembelian minimal berapa. Misal kalau untuk sekarang ini minimal 100.000 aja udah dapat diskon ongkir. Oke, 2 diskon ongkir ya. Oke. Betul. Juragan, nah tadi ngomongin apa namanya, ngomongin harga jual yang dinaikin ya, gitu kan, ketika jualan di online. Nah, itu harganya masih bisa bersaing Juragan dengan apa, misalkan supermarket lain gitu ya, masih masuk tuh gitu, masih apa, bisa diadu lah gitu ya. Tentu masih bisa, Mas, karena kan kita menawarkan yang tadi untuk backup diskonnya itu kan 5% atau 10% tadi dengan harga segitu dan disubsidi oleh diskon dari Grab-nya, tentu harganya akan semakin jauh dibanding dengan misal anggap aja kayak Alfa, Indomaret itu akan lebih rendah harga kita. Oke, berarti apa namanya, bersaing ya Juragan ya harganya ya, Tentu sangat bersaing sekali. sangat bersaing ya. Oke. Oke, nah ini ada pertanyaan juga Juragan terkait jadi mitra GrabMart, warung harus lengkap ya. Nah ini pertanyaan buat GrabMart nih. Harus lengkap Tentu nggak sih tidak, Juragan? tentu tidak. Kita tidak mewajibkan lengkap, namun alangkah baiknya memang harus lengkap. Jadi produk apa sih yang menjadi highlight kita? Produk apa sih yang sebenarnya yang kita mau tampilkan di GrabMart itu sebenarnya bebas, Mas, tidak teracuan boleh harus ini harus itu, nggak perlu, karena Oke. apapun bisa kita masukkan produknya. Oke, jadi buat Juragan nggak perlu khawatir ya, gitu. Wah, warung saya ini dikit ya barangnya gitu ya. Berapapun barangnya bisa berjualan di GrabMart ya Juragan ya. Nah, Oke, siap. Oke, mungkin kita lanjut ke selain tadi tuh ya fitur ADS ya. Nah di sini juga ada fitur kita bisa ngatur promosi juga ya sendiri ya. Jadi kita bisa ikutan promo-promo dari GrabMart ya. Kalau misalkan kita ikutan program-program tertentu ya, lagi ada acara gitu ya Juragan ya. Itu gimana sih Juragan? lebih jelasnya sih itu promo yang dibuat oleh GrabMart itu sendiri dan itu rekomendasi. Jadi kita cukup mengikuti setiap rekomendasi promo dari Grab-nya itu. Di situ akan tertera berapa persen sih yang kita akan keluarkan dan berapa persen sih diskon yang akan didapatkan oleh pembeli. Gitu. Rata-rata itu biasanya Grab itu akan memberikan subsidi itu sampai 35%, Mas. Jadi diskonnya itu kita disubsidi secara gratis oleh Grab. Cuman di sini untuk perlu digarisbawahi bahwa di 30% misal yang tadi yang 20% ini 20% ini kita ikut, lalu 35%-nya itu didanai oleh bisnis kita gitu. Secara materinya gini. Jadi produk kita nanti akan muncul di diskon 20%. Namun kita cukup membayarkan 30% dari 20%-nya ini tadi.
Oke, karena Tahu gambarannya itu enggak, ya. Mas? Mhm. Ah, Jadi misal 100.000, ya, 100.000 diskonnya 20%, otomatis kan terpotongnya itu sekitar 30.000 ya, Mas. iya Nah, betul. 30.000 ini nanti dibagi oleh kita, kita hanya cukup membayar 35%-nya dari 30.000 itu. Oke. Gitu. Jadi ini Jadi sangat efektif sekali dan sangat saya hitung itu sangat murah dan masih masuk. masih masuk ya. Jadi, nah biasanya Juragan kalau misalnya lagi ikut-ikut acara atau program ya atau campaign di GrabMart tuh penjualan sampai berapa tuh Juragan orderannya? Orderannya sangat tinggi, Mas, karena setiap campaign itu kan punya apa ya istilahnya daya tarik sendiri-sendiri. Iya, Misal kayak benar-benar. 10-10, ada 11-11 gitu. Iya. Pasti si pelanggan itu akan mencari mana sih yang diskon terbesar, Oh iya. event-event tertentu. Dia traffic-nya pasti akan naik gitu, mengikuti gitu trennya. Oke. Jadi bisa dibilang itu apa ya, bikin ya kita tetap keluar uang buat promosi, buat subsidi ya, tapi Betul. Tapi apa hanya dengan setengahnya atau seperempatnya begitu. oke dengan omset yang apa pendapatan Yang yang sangat atau tinggi, orderan yang ya, banyak, itu betul. nutup ya Juragan ya. Menutup sekali. Oke, dan untung ya, menguntungkan ya. Sangat menguntungkan dan sangat menaikkan omset kita di warung. Oke, siap. Oke, kita lanjut ke, nah ini nih, kalau misalkan tadi ikutan promo GrabMart ya, ini kita bisa setting-setting sendiri ya Juragan ya. Betul. Oke, nah biasanya Juragan pakai yang diskon mana sih atau promo-promo yang mana nih dari persenan, diskon ongkir? Saya lebih seringnya itu pakai diskon persenan, Mas. Karena persenan itu kita tentukan itu secara kelihatan gitu. Sama diskon ongkir tambahan. Sama ongkir ya. Betul. Oke. Sama diskon ongkir tambahan. Misal kita mau ngasih subsidi ongkir Rp6.000 dengan minimal pembelian berapa. Misal kita si pelanggan ini akan membeli produk kita dengan minimal 105, otomatis dia akan mendapatkan subsidi gratis ongkir 6.000 karena patokannya di GrabMart itu maksimal ongkirnya itu 6.000. Jadi Oke. dengan kita memberikan 6.000 pun itu udah termasuk gratis ongkir, Mas. Dengan minimal pembelian. Seperti ini saya menerapkan minimal 105.000 dengan diskon ongkirnya 6.000. Nanti otomatis dengan pelanggan membeli 105, 110 itu akan mendapatkan diskon gratis diskon subsidi ongkir itu 6.000. Oke, iya iya. Jadi bisa dibilang kita tuh ngasih diskon, cuman ada syarat minimum belanjanya ya Ada syarat supaya minimumnya ya. supaya kita hitung-hitungannya masuk lah ya, gitu ya. Sangat masuk. Keuntungannya dengan subsidinya ya, gitu ya. Oke, nah Juragan ada yang nanya nih, Ya. sejauh ini lebih sering lakunya di GrabMart produk satuan atau lebih lakunya rencengan atau bahkan dus-dusan gitu? Oke. Sebenarnya semuanya bisa laku. Juragan Bahkan Iin ya? kemarin aja saya sempat menjual dengan air minum kemasan 1 dus itu bisa keluar juga, Mas. Kalau rencengan biasanya itu kita akan menjual per piece-nya dan lebih lakunya itu setiap renceng kita combo. Misal satu harga tapi dengan bundling harga misal kopi 4 piece gitu. Kita satukan dengan harga di situ. Jadi biar mengurangi harga layanannya. Oke, di promo combo itu ya? Benar. Oke, siap. Oke. Juragan Ardi, Mas Daan untuk bisa gabung dengan GrabMart, bagaimana caranya dan penjualan produknya dinaikin sedikit atau sama dengan harga warung fisik? Nah, ini mungkin Juragan Ardi baru bergabung ya. Tadi sudah sempat dijelasin ya. Kita mungkin maju ke depan dikit. Cara gabungnya nih, mungkin aku bisa bantu jawab. Cara gabungnya tinggal
isi data diri nih, nanti aku bisa kirim di link ya gitu ya. Atau bisa searching aja di GrabMart ya, daftar GrabMart di Google gitu ya, itu bisa langsung muncul di sini. Terus isi data diri, cek email, isi data diri. Ya, Juragan Zaan 3 hari juragannya sudah jadi Ya, 3 hari saya. 3 hari ya gitu ya, dengan bilang Cara mitra mandiri. ya. Oke, ya. Nah, terus kalau harganya dinaikin ya, itu Harganya dinaikin 10%. 10% ya. Oke. Seperti itu Juragan Ardi. Nah, kita lanjut ke nah ini selain GrabMart ada Facebook Marketplace. Buat Juragan mungkin di sini harusnya semuanya udah familiar ya dengan Facebook ya, gitu ya, udah paham ya. Nah, tapi Juragan Zaan nih memanfaatkan potensi Facebook itu tidak hanya mencari ilmu atau mencari saudara atau ya Nah, kepo-kepo tetangga gitu ya, cek-cek tetangga nih aktivitasnya lagi apa, saudara-saudara lagi apa gitu ya, wah beli motor baru atau gimana gitu kan. Nah, Juragan Zaan nih manfaatin Facebook Marketplace buat jualan. Ini gimana ceritanya nih Juragan? Dan caranya gimana sih? awalnya sih hanya iseng-iseng, Mas. Jadi Ya, gimana tuh? awalnya sangat cuman iseng-iseng. Jadi kita upload barang yang ada di warung kita, ya seperti kopi, seperti gula gitu. Saya upload di satu sisi ternyata itu banyak yang tanya, banyak yang menanyakan harganya berapa, lokasi di mana, begitu Mas. Oke. Nah, di situ kita uploadnya juga sangat mudah kok. Kita tinggal upload foto langsung dari produk warung kita, langsung kita isi judulnya dan isi harganya, kategorinya apa. Setiap kolom ini tentunya bisa kita isi semua agar potensi untuk penjualannya lebih efektif. Oke. Nah, itu barang-barang yang dibeli biasanya ini mungkin nyambung juga nih sama tadi itu pertanyaan. Kalau di GrabMart kan barang-barangnya itu ada juga ya barang ya pasti yang terjual tuh barang eceran ya gitu ya. Barang grosiran jarang ya. Tapi kalau di Facebook Marketplace nih pembelinya siapa sih Juragan? Pembelinya lebih masuk ke Barang ini apa sih Mas, yang paling dibeli? kayak per dus sama istilahnya kayak lebih banyaknya gitu. Kayak kalau kopi itu per dus, kalau gula itu per pak gitu. Oke, dan itu bisa dijual banyak yang cari juga ya di Facebook Marketplace ya. Sangat-sangat banyak. Karena di situ juga tentunya produk-produk lain pun banyak yang dijual di situ Mas. Jadi kita memanfaatkan ikut berkontribusi juga di situ. Dan sangat meningkatkan omset kita juga. Oke. Ini ada pertanyaan, boleh ketik nama GrabMart-nya. Oke, Warung Narsis ya Juragan ya? Betul. Warung Narsis ya. Oke, kok coba daftar nggak bisa daftar GrabMart di webnya? Aku coba kirimin ulang mungkin ya. nanti bisa ditiru apakah diskonnya bagaimana ada di situ. Iya, bisa dilihat ya. Oke, siap. Sip. Oke, dari Facebook Marketplace nih biasanya ngantar kemana sih Juragan dan pengantarannya gimana nih? Kalau GrabMart kan pakai driver Grab ya gitu ya, driver Grab yang akan jemput barang gitu ya. Kalau Juragan ini biasanya diantaranya pakai apa sih barangnya gitu? Apakah ngambil sendiri? Kalau lewat Facebook itu ada layanan shipper Mas. Dia di Facebook itu udah otomatis ada shippernya. Jadi kayak kalau Grab kan dia instan, kalau di Facebook itu lebih notabene ke berapa harinya akan sampai gitu. Seperti kayak pakai JNE, pakai shipper gitu bisa. Jadi misal kita ada orderan, kita bisa melalui langsung Facebook berapa kilo yang perlu kita masukkan di situ untuk barang, dan jika ke Karawang ongkirnya berapa, jika ke Tangerang ongkirnya berapa, di situ sudah tersedia. Oke, berapa hari tuh Juragan kalau shipper tuh? Kalau shipper itu maksimal 2 hari. Oh
Oh 2 hari, jadi emang barang cepat lah ya bisa dibilang ya. Ya. Oke, oke. Nah ini pertanyaannya nih dari Juragan Ririn, kalau di marketplace harganya sangat bersaing gitu. Nah gimana sih cara Juragan nentuin harga nih, harga jual gitu di Facebook Marketplace gitu? Kalau Facebook Marketplace kan dia tidak membebankan kita untuk biaya layanan. Oh iya, Alangkah baiknya sih produk kita yang secara offline kita jual di online marketplace seperti Facebook ini, harganya tetap sesuai harga offline aja. Karena biasanya ongkir atau yang lain itu pasti yang nanggung itu si pembeli. Dan di situ juga bisa kesepakatan karena ada menu chat, ada menu untuk bertanya gitu ada. oke. Jadi bisa dibilang ya bersaing dan memang Sangat bersaing. karena gratis juga ya Juragan, kenapa enggak kita coba ya gitu ya. Benar-benar nggak ada salahnya kita coba gitu kan, selagi itu berpotensi menumbuhkan warung kita, yang meningkatkan pendapatan warung kita gitu ya, kenapa nggak salahnya kita coba ya, betul ya. Oke siap, oke sip. Juragan Zaan, terima kasih materinya. Kita langsung masuk ke Q&A nih, tapi sebelum Q&A dari aku ada info lagi nih gitu ya. Buat di promo pintar lagi nih, di promo pintar kita tuh punya ya, jadi Juragan nih kalau pakai voucher belanja kan ribet nih, nggak boleh rokok, nggak boleh ABC gitu kan, pusing gitu ya. Ini barangnya mana ya yang tadi nggak termasuk gitu. Nah Juragan tuh tinggal cek aja nih promo pintar, di promo pintar Juragan bisa pilih katalog, bisa pakai voucher. Jadi barang yang ada di sini ketika kita Juragan klik-klik, Juragan nggak perlu pusing-pusing nih, oh barang ini boleh nggak ya pakai voucher gitu. Di sini udah kita bantu filterin gitu ya barang-barang yang bisa pakai voucher gitu. Oke. Nah, terus juga kita nih lagi ada promo di minggu ini ya. Di minggu ini sampai minggu ini ya Juragan bisa belanja produk Pantene, diskonnya sampai 7% dan ada ini promo mingguan juga nih, promo bahan dapur gitu. Itu bisa dicek aja ya di promo pintar di aplikasi Warung Pintar. Oke, nah terus yang terakhir nih, nah di sini kita juga masih ada parade diskon terbesar dari produk Unilever. Buat semua produk Unilever ya, Juragan bisa cek nih gitu kan, Rinso, Pepsodent, Lifebuoy, Sunsilk dan lain-lain. Juragan bisa cek promonya, promonya tuh diskonnya sampai 60.000 gitu. Oke, sip. Oke, kita langsung mulai aja ke sesi Q&A ya. Juragan. Oke, Juragan. Sip. Dari aku coba bantu ke atas dulu nih ya, panjang nih. Ada banyak pertanyaan, mungkin kita coba jawab-jawabin. Oke. Oke. Untuk warung dalam gang, produk pendampingan apa yang layaknya dikembangkan ya gitu. Jadi produk dukungan ya mungkin ya. Mungkin ini kaitannya dengan Juragan Andi tadi ya. Soal produk pendukung ya Juragan ya. Iya, Mas. Kalau warung di gangan tuh berarti bisa dibilang warungnya pemukiman ya Juragan ya. Harusnya ya. Ya, kalau menurut saya sih kalau dia warungnya di dalam gang, untuk produk pendukung yang paling bagus dan strategis itu jajanan kali ya. Cemilan, cemilan seperti itu. Es-esan atau makanan atau minuman cepat saji lah menurut saya. Oke, karena banyak anak-anak pasti ya kalau di pemukiman ya, orang-orang cemilan nggak perlu jauh-jauh ke depan gang keluar gitu-gitu ya. Udah langsung kita sediain aja gitu ya. Betul, Mas. Oke, siap, kejawab. Kalau dari Juragan Zaan mungkin ada pengalaman buat kalau warung gangan nih, meskipun warung Juragan di pinggir jalan ya. Kalau misalnya warung gangan ada tips mungkin? Kalau di gangan kan istilahnya kayak padat penduduk ya. Iya. Saya sarankan sih seperti sosis bakar itu masih masuk, Mas. Oh, sosis bakar ya, sosis bakar. Karena kalau di gangan itu rata-rata kan banyak yang nongkrong. Nah, Iya. di situ sosis bakar itu sangat berkolaborasi sekali itu untuk cemilan, saling teman nongkrong.
Oke, nah ini ada pertanyaan bagaimana cara isi pulsa, token, BPJS dan lain-lain sebagainya ya. Oke, di sini mungkin bagaimana cara isinya ya? Mungkin dari Juragan, ya. Produk virtual ya Cara kayaknya. isinya tentu sangat simpel karena kita hanya membutuhkan kalau pulsa tentunya nomor pelanggan kita catat dan tentunya langsung transaksi gitu aja Mas. Nggak ada yang rumit kok. Cuman Ini produk virtual kalau ya. isi pulsa kan melalui istilahnya aplikasi di Warpin juga ada, tinggal masukkan nomor lalu kirim. Nominalnya berapa gitu. Oke, siap. Mudah ya. Kalau misalnya memang butuh iya sih. Kalau misalnya butuh bantuan mungkin bisa tonton banyak tuh ya tutorialnya di YouTube cara isi pulsa token ya BPJS. Nah, untuk jualan produk virtual nih, apakah kategori warung khusus untuk menjual virtual? Nah, bagaimana jika warung saya di dalam gangan? Apakah ada peluang dan bagaimana strateginya biar laku produk virtual tersebut? Sedangkan warung saya di dalam gangan nih. Nah, ini kaitannya juga warung gangan nih pasti padat penduduk ya, bisa dibilang gitu ya. Nah, buat promoin, saya tuh jualan produk virtual loh. Gimana sih caranya gitu? Biar pelanggan saya tahu gitu, produk virtual tuh dijual di warung saya gitu. Dari Juragan Toko Fadilah ya, mungkin dari Juragan Zaan bisa berbagi informasi. Tentu untuk mempromosikan produk kita bahwa kita jualan pulsa ataupun token ataupun virtual sebagainya, kita cukup sebenarnya sangat simpel, pasang banner untuk menarik perhatian si pelanggan saat dia lewat atau apa. Oh ternyata di sini jualan pulsa juga. Oh sekalian belanja, sekalian isi pulsa. Gitu. Sangat simpel. Promosi-promosi itu bisa kita terapkan di segala macam. Seperti yang saya terapkan, ada tulisan di banner. Nanti akan otomatis akan memancing si pelanggan itu untuk datang. Oke, kalau Juragan Andi gimana tuh kalau di gangan tuh? Ya hampir sama kayak Mas Jaan ya. Mungkin paling kita bikin tulisan kayak di kertas, di fotokopi dulu, mungkin ditempelkan di warung, sedia pulsa dan token listrik dan lain-lain. Ya, saya rasa biar meskipun warungnya di pinggir jalan ataupun dalam gang, produk virtual ini kan kebutuhan sehari-hari, Mas. Pasti dimanapun lokasi warung kita pasti laku lah. Pasti ada yang nyari Selagi, ya. selagi pembeli ini tahu kalau kita menjualnya. Benar, itu yang paling penting ya sebenarnya. Iya. Nah, Informasi ada kalau tulisan itu tersebut. tulisan tersebut ya, baik melalui spanduk ataupun tulisan, misalkan saya nggak ngerti kalau spanduk gitu ya. Nah itu tuh tulis tangan aja gitu ya, terus tempel gitu. Orang lihat apa nih gitu. Oh bisa beli pulsa atau bisa beli produk virtual di sini loh. Gitu. Yang penting pesan kita nyampe nih ke calon pembeli ya, gitu ya, pembeli produk virtual. Kalau misalkan warung kita jualan produk virtual, itu yang paling penting ya sebenarnya ya. Mau dia di dalam gangan atau di pinggir jalan. Oke. Nah, aku nanya lagi. Oke. Kalau saya kehabisan saldo buat kirim uang, uang saya, pintar uang cash dulu. Nanti bukti transfer di WA, terus store ke Indomaret. Oh, ini tips ya. Sharing dari Juragan. Oke. Oke, bagaimana cara? Nah, ada risiko nggak sih kalau dari penjualan produk virtual ini, resikonya gimana nih gitu? Kalau misalkan kita nyetok barang kan resikonya barang nggak laku kadaluarsa gitu ya. Kalau misalkan produk virtual ada kadaluarsanya nggak sih? Tentu kalau kadaluarsa tidak ada Mas, paling hanya pending untuk server tertentu. Misal ada gangguan server, setiap kita mau ngisi pulsa terkadang masih ada gangguan dan di situ pending. Gitu. Oke, biasanya itu kalau untuk mengatasi itu tentunya kita bicara dengan si pelanggan bahwa ini sedang gangguan atau mungkin kita sudah terlanjur mengisi. Biasanya sih kita akan menerapkan bagaimana sih kalau gangguan kita harus chat ke CS dulu atau apa gitu. Tapi kadang pelanggan itu kan tidak mau menunggu Mas. Iya, benar.
kadang tidak mau menunggu. Kita biasanya ya udah bawa dulu uangnya, jangan dibayar dulu untuk menjaga istilahnya kepercayaan si pembeli gitu. Jadi oke, ini lagi gangguan, silahkan ditunggu berapa menit, nanti seandainya memang masuk ya mungkin dia akan kembali lagi gitu. Karena kita kan sudah tahu nomor dia juga, nanti akan ada pemberitahuan. Oh iya, benar-benar. Jadi kayak Resikonya untuk virtual sih biasanya sih karena gangguan server aja, gangguan paging ya. atau nggak nyampe, terus nomor salah ketik gitu. Oh iya, nomor salah ketik ya, gitu ya. Biasanya sih kalau salah ketik biasanya dari entah dari pelanggannya yang penyebutannya kurang pas atau apa, kita jadinya agak susah untuk nulis ya gitu. Apa sih tadi 5 padahal dia neken kita neken 3. Oke. Nah, apa ya? Kalau misalkan apa namanya? Tadi produk virtualnya biasanya paling pending ya gitu ya. Nah, kalau misalkan salah nomor gitu, itu tuh bakal transaksinya gagal atau kalau misalkan ya nomornya memang ada yang punya, berarti itu gimana sih resikonya berarti Juragan? Resikonya ditempatkan kemana ya Juragan kalau kayak gitu ya? Kalau resiko salah nomor, kan kita kalau ada yang beli, kita catat di kertas tuh nomornya. Ya. Terus setelah transaksi, ternyata kok si pelanggan bilang, kok belum masuk pulsanya, kita ulangi lagi, apakah nomornya udah benar. Seandainya salah nomor, itu adalah si pembeli sih, karena saat dia mengucapkan dan kita tulis sudah benar, ternyata saat kita kirim pulsa lalu si pelanggan bilang kok belum masuk gitu, berarti kan otomatis pulsa ini terkirim ke nomor yang lain. Kecuali kalau nomor ini kita kirim pulsa lalu nomor tersebut mungkin nggak aktif atau belum pernah dipakai, pasti saldo kita akan kembali lagi. Oke, iya menarik. Berarti kita ada bukti ya, tulisan di Ada bukti setiap ada transaksi pembelian entah pulsa atau token listrik pasti kita catat. Juragan Andi di ada aplikasinya juga ada riwayatnya sih Mas. Oh ya, ada riwayatnya ya. Iya benar. Ada riwayatnya semuanya. Oke, siap. Makasih Juragan. Oke, dari Juragan Andi mungkin ada tambahan? Paling tentang gangguan tadi sih Mas. Kalau misalnya kalau saya sih paling sediakan aplikasi tambahan seperti M-Banking. Di sana kan juga menyediakan produk virtual. Cuman paling kita nggak ada keuntungan lagi karena dia lebih mahal jatuhnya kan. Iya. Tapi kan yang kita utamakan kepuasan pelanggan nih Mas. Iya. Jadi misalnya aplikasi virtual kita lagi gangguan, paling karena mungkin dia sangat membutuhkan biar dia nggak ke tempat lain, paling saya isinya lewat aplikasi M-Banking. Soalnya kan kalau di aplikasi M-Banking itu errornya sangat jarang sekali, hampir tidak pernah lah saya alami. Paling seperti itu sih Mas. Cuman kita kehilangan keuntungan aja sih. Oke, tapi pelanggan jadi tahu ya, nyoba lagi dan nyoba lagi ya. Oke, siap. Menarik tipsnya. Oke, kita lanjut nih, banyak banget pertanyaan ini. Pertama, warung pintar di daerah Cikarang sama Subang sudah ada apa belum? Untuk Cikarang sudah ada dan Subang beberapa daerah. Buat Juragan kalau misalkan mau daftar warung pintar nih calon Juragan ya, langsung aja daftar. Untuk mengetahui wilayah-wilayah yang lebih detail bisa WhatsApp CS Warung Pintar ya. Oke, nah terus Bang ini udah Bang. Oke, pertanyaan buat Bang Zaan, selain menggunakan banner sebagai sarana promosi, adakah cara lain yang digunakan untuk promosi produk kita gitu ya? Promosinya ini Juragan Henry, Isan ini promosinya di offline berarti ya? Mungkin kalau misalkan dari Juragan Zaan dan Juragan Andi bisa menjawab, mungkin kalau promosi ini selain dari banner apa ya yang sarana promosi lainnya ya? Mungkin dari Juragan Zaan dulu boleh? Tentunya kita lebih aktif ini aja Mas, di medsos saja.
untuk mempromosikan warung kita. Misal kita posting produk kita di akun medsos kita, misal Facebook atau di status di WhatsApp, itu sangat membantu sekali sebagai media promosi. Oke, dan balik lagi nih ya ke yang tadi nih kata Juragan Andi juga ya. Kita kasih nomornya tukeran nomor handphone ya sama tetangga ya. Jadi kalau misalkan kita lagi ada promo, tetangga atau penduduk sekitar, nomor kita jadi tahu ya. Dari WhatsApp story itu ya. Oke, siap. Juragan Andi mungkin ada tambahan? Kalau saya paling langsung tawarkan ke pembelinya sih, Mas. Misalnya nih ada pembeli beli satu produk, paling saya tawarkan produk yang lain yang lagi promo mungkin. Atau ada produk yang lagi dibundling mungkin. Oh ya Bu, Pak, mungkin mau coba yang ini harganya lagi bagus loh. Saya kasih harga segini aja dah gitu. Paling sekitar paling kira-kira seperti itulah. Oke, jadi promo verbal. Oke, ada informasi yang kita sampaikan juga ya ke pembeli pas ini ya. Oke. Ya mirip-mirip kalau misalkan biasa belanja di Indomaret gitu kan, di kasir ditawarin roti gitu ya. Pulsanya kakak gitu ya. Saya kakak, ya benar. Oke, kita warung juga bisa belajar dari situ ya. Oke, siap. Lanjut nih. Oke, boleh sharing nggak nih? Mandis mau sharing. Oke, Juragan Mandis. Kalau mau sharing boleh apa ya namanya? Tunjuk tangan aja di raise hand ya di fiturnya, nanti kita bisa naikin. Mau tanya. Oke, ini udah. Aku coba sambil baca-baca ya. Oke, sudah asar ya. Oke, Mitra GrabMart mencangkup wilayah mana aja? Nah, ini mungkin bisa yang kami tahu ya. Nanti mungkin Juragan bisa cek di Twitter atau Facebook di Grab ya. Jakarta, Jabodetabek ada gitu ya. Nanti mungkin saya bisa sambil cari informasinya dari Juragan juga bisa. Ini ya, aku bisa komen aja nanti ya sambil aku cari. Oke, udah kalau daftar agak bisa. Oke, nah ini nih. Berapa persen ngambil keuntungan produk virtual setiap transaksi? Apakah disamakan nominal produk yang kecil dan yang besar? Atau pakai presentasi nih sesuai nilai produk? Nah ini produk virtual nih, gitu. Mungkin dari Juragan Andi dulu mau menjawab. Biasanya produk virtualnya gimana nih yang dijual? Ngambil untungnya berapa persen sih perhitungan ngambil untungnya? Kalau saya kan produk virtualnya, Mas, paling seperti pulsa, token, itu paket data. Jadi saya untuk harga keuntungannya, paling saya ngikutin yang di aplikasi aja sih, Mas. Kan di aplikasi itu kan pas kita mau itu saat produknya sukses, dia kan nanti menunjukkan harga. Biasanya sekitar 2.500 sih untuk token. Terus untuk pulsa sekitar kurang dari 2.000. Pokoknya di aplikasi yang saya pakai itu dia sudah ada harganya sendiri. Jadi saya jual sesuai harga yang tertera aja. Oke. Kalau dari Juragan Zaan, penentuan harga gimana nih Juragan? Beda-beda atau sama? Kalau saya bikin rata, Mas. Saya markup Rp2.000 per transaksi. Oke, jadi kalau rata ya? 10 ya 12, kalau 20 ya 22. Pokoknya saya markup rata 2.000. 2.000 ya, siap. Ya. Ya, berarti balik lagi ke Juragan nih ya, strategi gimana kita siang ini ada dua cara nih dari Juragan Zaan dan Juragan Andi. Semuanya sama-sama benar, tinggal strateginya aja ya gitu ya. Oke, nih dari Juragan Desi. Oke, mau nanya dong ke Bang Andi, apakah jenis makanan atau minuman yang disediakan itu selalu ready? Misalkan minuman yang lagi tren. Nah, itu gimana sih? Buat kayak, ini yang lagi tren, kapan kita harus, ya udah kita nggak nyetok lagi, itu gimana sih, Juragan? Kalau untuk minuman, maksudnya seperti minuman kemasan seperti itu ya? Ya, mungkin seperti itu ya, dari Juragan Desi ya. Kalau untuk minuman kemasan kan, paling
kalau untuk yang cup-cupan sih yang dijual di freezer itu saya tidak terlalu banyak ragamnya ya. Yang penting ada per jenisnya aja. Misalnya untuk jelly ada, untuk teh ada, untuk kopi ada. Apapun mereknya saya rasa pembeli pasti membelinya. Misalnya dia cari kopi, mungkin dia kopi yang merek ini nggak ada, tapi merek kopi lain ada, pasti dia beli. Terus untuk dus-dusan yang lain kayak mungkin produk minuman botol, itu kita sesuaikan apa yang pelanggan butuhkan aja sih. Paling yang standar aja, ada beberapa macam, nggak terlalu banyak juga mereknya. Yang penting apa yang orang cari, ada aja stoknya gitu. Oke, jadi barang tuh stok banyak tuh apa ya? Bukan utama ya. Yang utama adalah variasi produk ya. Yang penting barang itu ada terus ya. Oke. Mas Daan, untuk biaya top up OVO atau GoPay atau transfer uang, berapa biaya per transaksi yang dibayarkan pelanggan nih? Seperti yang saya sampaikan tadi, Mas Fajar. Jadi kalau untuk produk virtual ini kan untuk mengambil keuntungannya tidak terlalu besar banget karena dia ada range-nya bahwa terdapat admin juga kan. Jadi kalau OVO kayak GoPay itu seandainya dari servernya itu sendiri ada kelebihan admin misal 50 jadi 51 ya tentu kita akan markup jadi 3.000 gitu. Kita samakan rata. Oke, buat harga sama rata ya. Oke. Ya. Oke. Nah ini apa Juragan Suwarno nanya, setelah isi link GrabMart ada balasan di email suruh isi lagi. Setelah itu apakah download aplikasinya? Tahapan pendaftaran nih Juragan. Jadi udah isi data diri, selanjutnya gimana sih Juragan? Biasanya kalau udah dapat email kayak gitu, kalau memang dikirim username, tentu kita tinggal download aplikasinya. Kita tinggal tunggu verifikasi dari pihak GrabMart-nya. Nanti di situ kan kita bisa membuat username dan password-nya. Nanti kalau kita sudah bisa login, berarti tentu saja kita udah bergabung dengan GrabMart, bisa berjualan. Oke, jadi isi dulu ya sambil download ya gitu ya. Betul. Oke. Kalau enggak ya langsung download juga nggak apa-apa sih sebenarnya, karena di aplikasi di situ juga ada akan tertera untuk pendaftarannya. Oh iya benar. Oke, ada sarankah cara untuk bisa tambah modal untuk menambah stok warung? Nah ini mungkin nanti ada materi khusus nih lumayan panjang kalau misalkan tambah modal ya. Nanti mungkin kita bikin sesi tertentu ya buat tambah modal. Oke, oke ini laba. Oke, kalau laba untuk beras bagaimana cara perhitungannya nih? Buat Juragan Zaan atau Juragan Andi jualan sembako nggak nih beras nih? Iya Mas, kalau untuk beras sendiri sih, saya juga ngikutin agen berasnya tersebut Mas. Misalnya nih, saya mau belanja beras, jadi saya tentukan dulu beras eceran berapa yang harus kita jual. Ini kan untuk beras eceran sih Mas. Kalau untuk beras eceran itu kita tinggal pesan aja ke agennya, beras eceran 8,5 atau 8.000, 9.000, 10.000. Jadi mereka ntar menurunkan barang sesuai yang kita pesan. Jadi kalau misalnya kita pesan eceran 9.000, otomatis kita ecernya 9.000 per liternya kan seperti itu. Kalau untuk beras karungan ukuran 5 kilo, 10 kilo, dan 20 kilo, paling saya ambil keuntungan itu kalau yang 5 kilo saya ambil Rp5.000. Biar sedikit lebih rendah di bawah pasaran lah. Jadi 5.000 untuk yang 5 kilo, terus 10.000 untuk yang 10 kilo, dan 10.000 juga untuk yang 20 kilo. Begitulah saya mengambil keuntungan untuk beras. Oke, kalau dari Juragan Zaan? Sama seperti yang disampaikan Bang Andi tadi, sistemnya saya memakai begitu. Oke, siap. Oke, pertanyaan terakhir nih, nggak berasa nih kita sudah di penghujung acara. Bang Zaan, apakah menggunakan layanan QR Code itu berapa ya bagusnya? Maksudnya ini untuk QR itu si pelanggan membayar dengan QR atau bagaimana nih? Kalau seandainya pelanggan bayar pakai QR, tentu
kita nggak perlu markup karena memang QR itu tidak ada biaya layanannya. Oke, jadi nggak ada biaya layanan ya, jadi kita nggak Jadi perlu markup ya. lebih meringankan untuk si pelanggan. Oh Ya iya, misal benar. dia mau beli roti atau beli beras atau apa, dia pengen bayar dengan QR, ya secara nominal ya kita samakan dengan harga produknya saja. Oke, nggak perlu ada markup. Oke, sip. Buat juragan yang mungkin apa namanya ingin bertanya, bisa komen aja. Tapi sambil kita nungguin pertanyaan lain, jika ada yang ingin bertanya, ada kuis nih di sore ini ya. Kuis kuisnya hadiahnya dulu deh. Hadiahnya voucher 40.000, diskon 40.000 ya. Yang juragan bisa dapetin setiap belanja di WPD ya. Kayak vouchernya bisa digunakan. Nah, cara gimana sih juragan bisa jawab aja pertanyaan dari kuis sore ini ya gitu ya. Nah, yang pertama adalah pertanyaannya nih. Oke, formatnya dulu. Formatnya sebutkan belum mulai nih Juragan Desi. Formatnya betul kode WP underscore jawaban ya, atau jawaban underscore kode WP. Pertanyaan adalah sebutkan 5 tips cara dongkrak omset warung di materi sore ini ya. 5 tips ya. Sebutkan Juragan. Juragan tercepat ya, satu juragan tercepat akan mendapatkan hadiah tercepat dan benar ya. Dapat hadiah voucher 40.000 masing-masing 2 lembar ya. Jadi juragan dapat voucher senilai 20.000 tapi total 40.000 gitu. Kayak mana nih 5 tips ya. Tadi udah dibahas nih gitu kan. 5 tipsnya apa aja sih? Oke, mana nih? Masih ngetik nih kayak 5 tipsnya panjang. Kita tunggu aja 5 tipsnya apa tadi ya, yang paling tepat lah. Mendekati. Bang Andi boleh menjawab nggak? 5 tips, 5-5-nya nih Juragan. Jualan virtual. Ayo semangat juragan. Oke, jualan virtual, GrabMart, produk pelengkap, pelayanan antar, kelengkapan barang. Hampir nih, kurang lengkap nih. Nyetok sekomplit mungkin, sistem COD, sediakan produk. Oke. Oke. Juragan Zaan dan Juragan Adi mungkin bisa pilih. Sepertinya Juragan Usnah ya, yang cukup lengkap ya jawabnya ya. Dan cepat ya, jualan di marketplace ya. Iya Mas, menurut saya juragan Usna udah Online ya. hampir 100% lah. Oke. Oke, Paling siap. tinggal Juragan Usta ya. Selamat Juragan Usta dapat voucher 2 lembar ya. Total 40.000. Nanti akan dikirim di kode WP Juragan. Oke, kuis kedua nih. Kuis kedua siap-siap nih ya. Pertanyaannya adalah sebutkan 3 promo pintar yang lagi ada di aplikasi Warung Pintar. Nah, tadi kan udah pada tahu tuh ya, aku udah 7 promo pintar nih yang sudah saya jelasin. Oke, sabar. Jawabannya Juragan Sandra. Jawabannya bukan kode WP doang nih. 3 aja deh promo pintar yang tadi Juragan sudah lihat tadi ya. 3 jawaban dan kode WP-nya ya, jangan lupa.
Oke, masih ngetik nih kayaknya tiga-tiga ini. Atau lagi pada buka aplikasi nih kayaknya nih. Buka aplikasi Warung Pintar nih. Ini lagi buka aplikasi. Mas Jaan mau ikutan jawab? Produk, nah ini udah pada jawab. Tadi udah menjawab, Bang. Produk pilihan Unilever promo potongan harga Kimbo dan pakai voucher. Juragan Yulia, tapi kode WP belum ada nih. Harus paket. Oke, andalan Unilever dan promo pintar terlaris. Oke, selamat buat Juragan Henry. Jawabnya lengkap ya, ada kode WP-nya. Selamat, Henry Iksan. Selamat. Oke, kita buat Juragan, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak sudah mengikuti silaturahmi bisnis warung nasional. Semoga ilmu yang Juragan Jaan dan Juragan Andi Saputra sampaikan di siang menjelang sore ini ya bisa bermanfaat buat Juragan semuanya. Yang pasti adalah kita berusaha, kita tetap terus ikhtiar ya supaya warung kita terus bertumbuh, terus berkembang, terus bertahan di kondisi yang tidak bisa ditebak seperti ini ya kurang lebihnya. Kurang lebihnya mohon maaf Juragan. Nah sebelum saya menutup sesi kali ini, saya akan menyimpulkan ya 5 tips yang Juragan Jaan dan Juragan Andi jelaskan atau berbagi di SBWN kali ini. Yang pertama adalah stok barang harus lengkap ya, selengkap mungkin lah bisa dibilang gitu ya. Tapi selengkap mungkinnya ini harus ditandain gitu ya, barang-barang yang di stok itu barang-barangnya 1-2 aja ya, terutama untuk barang-barang yang baru atau produk-produk yang baru tapi lagi viral nih gitu kan, lagi viral gitu. Kita stok aja supaya warung kita tuh terus ngikutin zaman lah kurang lebihnya gitu ya. Dan terus yang kedua, barang diantar gitu ya, barang diantar, kita memudahkan pembeli untuk membeli di warung kita gitu kan. Terus yang ketiga, ada produk pendukung ya, produk pendukungnya macam-macam gitu ya, tergantung warung Juragan nih gitu. Nah terus yang keempat, produk virtual gitu, kirim uang dan lain-lain, itu menghasilkan banget, nggak perlu ngetok barang dan nggak ada ruginya jualan produk virtual. Dan yang kelima, jualan di channel online ya. Jadi channel online ini bisa GrabMart, bisa marketplace ya. Juragan bisa pilih aja Juragan cocoknya berjualan di mana. Dua-duanya boleh, salah satunya boleh gitu ya. Harapannya ini bisa mendongkrak omset Juragan ke depannya gitu ya. Semoga ilmu bermanfaat yang Juragan Andi Saputra dan Juragan Jaan sharing bisa bermanfaat untuk semua Juragan yang hadir di sore ini ya. Kayak dari Juragan Jaan atau Juragan Andi Saputra bisa mungkin ada kata penutup nih sebelum ditutup acaranya. Oke, untuk mengakhiri ya, kita tetap usahakan, tetap berdoa, usaha, dan yakin. Ya, sesulit apapun kondisinya, yang penting kita terus semangat, kita terus berusaha, lakukan apapun yang kita rasa itu bisa, pokoknya tetap semangat aja lah intinya. Oke, siap. Terima kasih Juragan. Nah, buat Juragan, kalau misalkan, bukan misalkan sih, tadi udah banyak nih yang jawab, tapi telat mungkin, Juragan tenang gitu ya, tenang aja, Juragan bisa dapetin voucher belanja dengan isi survei di kolom chat ya. Ini isi survei langsung aja buat Juragan, langsung isi surveinya. Juragan yang tercepat ya akan dapetin voucher belanja. Oke. Nah, maaf nih, gimana caranya daftar GrabMart? Oke, nanti Juragan nih bisa tonton YouTube-nya Warung Pintar, malam lah ya, cek aja di YouTube Warung Pintar. Nanti kita bisa tampilin siaran ulang video sore ini ya, video SBWN ketiga. Oke, terima kasih Juragan. Semoga sehat selalu Juragan Jaan, Juragan Andi Saputra, dan semua Juragan se-Indonesia yang bergabung. Para Juragan semuanya. Ya, terima kasih banyak. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali Juragan.